sih waktu gue pertama kali ke Jakarta, ada orang gimbal. Gue pikir di rambut ada udangnya. Halo pagi, ketemu lagi sama gue, Budi. Nah, ini gue mau sharing tentang perjalanan gue ke Pekalongan. Jadi, kalau lo orang udah lihat video gue yang pertama, linknya ada di sini. Itu perkenalan gue dari pada saat gue di Pekalongan, gue akan ke Pekalongan. Dan kenapa ke Pekalongan? Karena gue aslinya orang Pekalongan. Gue lahir di Pekalongan, gue besar di Pekalongan. Jadi, akan sangat lebih baik kalau gue memulai YouTube gue di Pekalongan, yaitu linknya ada di sini ya, yang tadi. Nah ini kayaknya jalanan yang longsor deh yang ada di berita itu ya. Jadi, dia dibikin kayak kontraflow dikit gitu ya. Jadi pembatas jalannya diambil, yang taman di tengah itu diambil buat jalan. Terus ini dirapiin lagi tuh, dibenerin. Oh jadi ya mungkin nggak stuck lah ya, masih bisa jalan lah ya balik ya. Cuman macet-macet dikit kali karena kan padet ya. Yep. Nih, ini kan taman ini nih diambil, jadiin jalanan tuh, diuruk jadiin jalanan. Jadi ntar kita balik nggak perlu lewat jalan Pantura biasa, tetap bisa lewat tol. Katanya kadang kita ngelihat orang itu kayak lihat gunung. Kita lihat, wah keren ya, tinggi, hijau, bagus, gagah gitu. Tapi lo nggak pernah tahu di dalam itu ada apanya. Ada sampahnya, hutannya gundul, ada bangkai binatang. Dan kadang kita lihat orang, wah keretanya mewah, hebat gitu. Tapi lo nggak pernah tahu dalamnya kayak apa. Dan juga orang lihat, wah keren ya udah bisa sampai puncak. Ngelihatnya hebat tuh sampai puncak gunung. Tapi orang itu juga nggak tahu perjuangan sampai puncak tuh gimana. Jakarta mana dapat hamparan. Kita mau jalan ke Jogja. Ya. Tapi ntar kita mampir dulu Semarang, makan, terus lanjut ke Jogja. Nah, ini ntar gue kasih lihat ya. Ada di sini proyek PLTU yang gede banget. Gue nggak tahu berapa puluh ribu atau berapa megawatt, gue nggak tahu lah. Tapi gede banget. Nah, terus di situ katanya di dekat-dekat situ tuh mau dibangun pabriknya Tesla. Pabrik baterai Tesla, sorry. Jadi, kebayang nggak tuh, Tesla bikin pabrik di Indonesia, walaupun cuma baterai ya sekarang. Tapi bikinnya di Indonesia, di Batang. Jadi Pekalongan maju dikit. Moga-moga ke depannya bisa bikin pabrik mobil juga di sini. Jadi, Teslanya murah coy, kalau udah made in Indonesia. Bayangin nggak segede itu coy. Dan itu langsung laut ya, itu di pinggir laut posisinya. Jadi nanti katanya mereka punya port sendiri, bahan bakar, batu bara, segala macam itu lewat laut sendiri. Dan yang dibakar itu air laut kalau nggak salah, atau pendinginnya air laut gitu, untuk jadi PLTU. Kayaknya ini terbesar di Jawa deh PLTU-nya. Biasanya kalau kayak gini nih, kalau laut, lalu sebelah sononya bukit, biasanya tuh ideal untuk nanam teh biasanya. Karena teh, katanya yang gue dengar dari cerita orang-orang teh, mereka butuh mineral dari laut yang kebawa sama anginnya. Itu biasanya ideal untuk teh. Dan memang ada beberapa perkebunan teh daerah situ. Kapan-kapan kita main ke sana. Nah, kita sekarang di Semarang, di Jalan Indraprasta. Nah, gue dulu, ini jalur gue berangkat sekolah nih, jadi gue dulu tinggal di daerah Semarang Indah. Sekolah gue di daerah Pecinan, di Kebon Dalem, SMA Kebon Dalem. Jadi ini jalur gue tiap hari dulu nih naik motor. Bolak-balik lah sini dah dulu. Ini kita mau makan apa sih? Mau makan soto neon. Jadi ini soto lumayan legend juga. Tenda. Jadi legend jangan dibayangin yang restoran mewah ya, ini tempat makannya tenda gitu. Tapi asik, enak yang pasti. Dan ntar deh lihat deh, enak banget. Nah, gue udah sampai Soto Neon. Dulu tadinya di dekat parkiran sono, cuma sekarang udah pindah. Tempatnya lebih gede. Gue belum pernah sih makan yang di tempat yang baru ini. Kita cobain terus
Kayaknya tadi ada tahu gimbal juga ya gue lihat ya. Tahu gimbal. Wah sip, kita cobain sekalian tahu gimbal maknyus coy. Nah, salah satu yang terkenal nih tempenya tuh bisa kriuk banget. Padahal tebel. Nggak goreng kering. Dan nggak gosong. Susah goreng ini. Enak ya? Ada sambalnya nggak? Ini nih. Nih. Udah. Soto Semarang, soto neon. Simpel. Mas, apa? Dulu ada apa? Telur bakar ya? Ini Oh, nggak ada. Telur kecap ya? Telur bacem ya? Telur bacem minta ya? Dua. Nih. Nah, ini. Terus dikasih tambahan ini. Daun bawang. Kalau orang Semarang sebutnya onclang. Gua nggak tahu kenapa sebutnya onclang. Onclang aja. Daun bawang. Biasa begini. Nipis. Gua walaupun orang Jawa tapi nggak terlalu gimana gitu sama kecap. Gue juga nggak doyan sih makan kecap. Tertentu karena kecap tuh enak, cuman tertentu sih kayak karena di Jawa tuh tiap daerah punya kecap-kecap khusus yang dikhususkan untuk produk tertentu. Kayak waktu itu di Pekalongan kita lihat tuh kecap tuh yang untuk soto beda, untuk nasi goreng tuh beda biasanya. Mantap kok. Mantap. Seperti zaman dulu coy. Enak sih, seger. Soto Semarang tuh rasanya nggak terlalu complicated, jadi enak aja, seger. Terus ini yang nggak ada di soto-soto lain. Soto Kudus kadang ada. Sate kerat. Nyam. Nah ini telur bacem. Jadi telur yang uniknya tuh direndam kuah bacemannya sama nih bawang putihnya banyak banget, cihuy banget. Kalau sini. Oke, tahu gimbal. Pada. Tahu gimbal. Orang banyak banget makannya. Kayaknya gue kilaf coy makannya coy. Banyak banget gue makan. Dia habis Kilaf. nyetir makannya banyak banget. Nggak apa-apa, ntar yang pegang kamera bantuin gue makan. Soto udah habis. Soto udah habis. Sekarang ronde 2. Ya, minum dulu. Nah, tahu gimbal. Apa itu? Sebenarnya mirip sih sama ketoprak ya. Ada kol, tahu, bumbu kacang. Nah, kolnya kalau intinya ada kol, biasa ada yang digoreng, ada yang direbus. Ya, jadi ada tauge, bumbu kacang, tahu, kol, nah telurnya telur goreng, lalu gimbal. Nah, ini gimbal nih. Ini cuy. Apa tuh gimbal? Gimbal itu kayak bakwan udang gitulah. Jadi kayak bakwan ada udangnya. Nah, kita aduk ya. Kirain gimbal tuh Ya. keriting-keriting itu. Ada yang pengen tuh. Ada yang pengen ya. Gimbal rambut keriting ya. Itu gue juga bingung sih waktu gue pertama kali ke Jakarta. Ada orang gimbal. Gue pikir di rambut ada udangnya. Sumpah. Hah? Rambut gimbal, emang ada udangnya gitu. Kalau makan. Gua kangen banget rasa ini. Bentuknya mirip sama ketoprak, cuma rasanya beda jauh. Jakarta ada yang jual. Gua belum pernah nemu yang enak, tapi ini ngangenin banget sumpah. Mantap. Udah, makan dulu, makan. Kita sekarang di Klaten ke arah Jogja, tapi kita sengaja ngambil jalannya lewat jalur alternatif, ngikutin Google Maps sih. Terus lebih asik aja gitu. Kok jalur alternatif biasa jalannya lebih kecil, jalanan ya hampir kayak jalanan desa, banyak sawah-sawah, seru habis. Dari tadi enak banget pemandangannya, refreshing mata. Lo lihat tuh, hijau-hijau. Lo lihat, kayak di buku gambar anak kecil nggak sih, coy? Iya nggak? Hah? Iya. Lo kayak gini kayak buku gambar anak-anak yang lu gambarnya jalanan, pohon-pohon, terus sawah gitu. Kurang matahari.
Iya mendung coy. Kalau panas nggak enak sih, enakan mendung ini kalau kita jalan. Nah, nih, udah lagi kita nyampe Jogja, tapi kita melipir dulu, istirahat, terus kayaknya dari depan tempatnya asik, pinggir sawah gitu. Terus kita udah pesan beberapa makanan, ada tempe goreng, tempe mendoan, cuman biasa mendoan tuh agak kenyal ya, tapi ini lebih kering dikit. Sebenarnya yang menarik tuh ini, tadi masnya bilang, kan gue tanya, yang direkomen apa? Dia bilang, jahe, jeruk, madu. Waduh, kayaknya mantep banget, langsung lah kita pesen, ya kan? Tadi udah gue aduk duluan, jadi tadi madu di bawah, ada jeruk. Nah ini jahenya begini nih. Jadi kalau orang Jawa itu biasanya kalau bikin jahe dibakar dulu, dicuci bersih, dibakar, baru dikeprek, direbus. Kita cobain. Pelan-pelan. Nyam. Seger, manis, anget-anget, terus rempah jahe, wah pas banget. Dan orang sekarang pada minum jahe karena kan ada tanya jahe memperkuat daya tahan tubuh ya. Bukan katanya, memang. Jeruk, vitamin C, pakai madu, wah, cocok banget. Cuacanya mendung, minum anget-anget sama mendoan, aduh, terus pengen tidur. Rebahan. Nah, kita udah sampai Jogja. Tempat klien gue, namanya Jiva, di Jalan Suhartono 2, di belakang Rumah Sakit Bethesda. Nah, orang kalau main Jogja, harus cobain sini. Ini kan nggak bisa kayak gue soalnya. Itu. Mau lihat ke dalam nggak? Yuk. Yuk, Mas. Nah, karena ini awalnya adalah, yang utama adalah coffee shop di Jiva, makanya yang gue sarankan, begitu masuk, phase pertama adalah coffee. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa ini coffee shop, dan yang lucu pertama adalah kopinya. Jadi orang langsung ke-trigger untuk membeli kopi, dan memang specialty-nya di kopi. Tapi nggak cuma itu, kita lihat ya menu-menunya ya. Yang udah gue buat nih, Apin, head chef-nya sini. Tuh. Minta menu dong, minta buku menu. Kita lihat buku menu. Nah ini dia. Nah, buku menu dibagi-bagi, ini untuk minuman. Jadi minumannya macam-macam, kopi, jus, mojito. Lalu ini beberapa makanan dari Small Bite. Nah, Jiva itu memang gua rancang untuk jadi Indonesian modern, bukan modern Indonesian, tapi Indonesian bistro. Jadi makanannya sebagian besar Indonesia, dan ada beberapa yang menggunakan cita rasa Indonesia menjadi makanan Western gitu. Ini makanya di sini kalau lihat ada potato nachos, tapi ada bakwan jagung juga, bakwan jagung. Ini best seller sih di sini, bakwan jagung harus coba. Ada salad, ada gado-gado. Ini masih biasa. Nah ini all day brunch. Ini yang unik nih, bakwan jagung Benedict Wagyu. Terus ini salmon cap gome. Ada soto Betawi. Jadi cap gome idenya dari lontong cap gome, cuman kita pakai salmon. Iga bakar, ayam bumbu rujak, ayam crispy duck, bebek, terus macam-macam lah. Nasi goreng Wagyu, sadis nggak lu? Di kafe makan nasi goreng tapi Wagyu. Nasi goreng salmon, terus ada roast chicken, banyak. Westernnya juga ada, karena kadang orang kesini moodnya pengennya Western ya. Macam-macam. Terus, nah ini dia, salah satu best seller di sini, dessertnya, es teler panna cotta. Lu nggak bisa dapat tempat lain. Gitu. Terus kopi di sini. Jadi lu nggak cuman minum kopi, nggak cuman makan, dessert juga ada, dan kopinya specialty, ini lihat. Selain espresso, dia punya manual brew, dan wah, ini coy, ini favorit gue. Strawberry shortcake, ini coffee unik banget, specialty-nya mereka. Rasanya tuh creamy, acidic, tapi aromanya aroma strawberry. Ini specialty mereka lah, karena mereka sebenarnya punya roastery sendiri di Pekalongan.
Jadi ownernya ini punya roastery di Pekalongan, cafe di Pekalongan, lalu buka di Jogja juga. Dan ini top note. Nah, tadi udah lihat kan sekitar kafe sekeliling Cafe Jiva di Jogja ini. Dan hari ini gua memang datang hari ini untuk ngecek dulu review apa yang harus ditambahin. Besok baru kita mulai kerja. Terus hari ini gua mau istirahat dulu, mau kulineran dulu karena perjalanannya cukup melelahkan. Ini gitu aja deh. Nonton yang berikutnya ya.